وبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرتي وأحوال من ياتي وأحوال من مضى وأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل والبيان على لسان رسوله خير هاد وخير دليل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه والمتابعين لهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين أولي العرفان وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين الإله الرحمن. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan dan atas para nabi dan para rasul dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka dan atas para malaikat dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali, dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka. Amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, merenungi dan memahami bagi Al-Qur'an yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumullah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaka al-hajara fanfajarat min husnata 'ashrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idistasqa ay wadhkur idistasqa, dan wadhkur dan ingatkan, sebutkan idistasqa ketika istasqa meminta air, minta tuangkan air Musa oleh Nabi Musa. Artinya meminta diberikan air. Ayat talabas suqya, Nabi Allah Musa meminta as-suqya akan pemberian air. Yang mana mereka berada pada tih dan mereka itu kehausan, enggak ada air. Nah, ketika ingat kata Allah akan nikmat kami ketika Nabi Allah Musa memintakan akan air liqaumihi, bagi kaumnya, faqad atashu, dan sungguh mereka itu kehausan fitih, pada tih, yaitu seperti yang sudah kita sebutkan, daerah atau sebuah lembah di antara Syam dan kota Mesir. Itu tih, lembah di antara kota Syam dan kota Mesir. Di mana sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu tidak bisa keluar daripada tih selama 40 tahun. Faqul nadrib bi'asakal hajar, maka kami katakan
kepada Nabi Allah Musa, idrib, pukul. Faqul nadrib, maka kami katakan kepada Nabi Allah Musa apa? Idrib, pukullah olehmu bi'asaka, dengan tongkat engkau, al-hajara, akan batu. Wahwa, dan ia itu batu, alladzi farra bi thawbih, ia adalah batu ya alladzi yang farra, lari, bi thawbihi, membawa akan pakaian Nabi Allah Musa, bi thawbihi, dengan pakaiannya Nabi Allah Musa. Itu batu khafifun, ringan, tidak terlalu berat. Murabba'un, bersegi 4, atau mempunyai 4 buncu. Kara asir rajul, seperti kepala laki-laki. Urkhamun, itu batu daripada marmar. Urkham bisa dikatakan apa? Marmar. Au kadzanun, atau itu batu adalah batu yang lunak. Ada juga mengatakan itu batu yang tidak terlalu keras. Fadarabahu, maka memukul ya Nabi Allah Musa hu, akannya itu batu. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Musa untuk untuk memukul batu, yang mana itu batu pernah membawa kabur akan pakaian Nabi Allah Musa. Ini batu dikatakan juga batu yang datang daripada surga, sebagaimana tongkat Nabi Allah Musa itu juga tongkat yang datang daripada surga, yang mana itu itu tongkat dan itu batu bersama Nabi Allah Adam, ketika Nabi Allah Adam turun dari surga. Nah, yang mana itu batu sudah terus turun menurun daripada Nabi Allah Adam sampai turun sampai kepada keduriat mereka, sampai kepada Nabi Allah Syuaib. Itu tongkat dan itu batu, dan setelah itu Nabi Allah Syuaib lah yang menyerahkan kepada Nabi Allah Musa, yang mana seperti kita ketahui Nabi Allah Musa adalah menantu daripada Nabi Allah Syuaib. Jadi ceritakan bahwasanya Nabi Allah Musa memang orang yang ikan berhindar daripada yang membuka aurat. Jadi Nabi Allah Musa ketika beliau itu mandi biasanya itu jauh daripada manusia. Beda sama orang-orang Bani Israel, mereka itu gak peduli kalau buka aurat. Nah, jadi ketika Nabi Allah Musa itu mandi biasanya jauh daripada orang, sudah jadi omongan orang, jadi gosip. Kata orang, nih Nabi Allah Musa gak ikut mandi di dekat kita, pasti ada sesuatu. Kata orang Nabi Allah Musa ini gak mempunyai akan, bahasa kita itu intalu, yang biji pelernya gak ada, kata orang. Kata kaum Nabi Allah Musa difitnah dengan itu fitnah. Maka ketika Nabi Allah Musa mandi, beliau itu menaruh pakaian beliau di atas itu batu. Nah, ketika beliau taruh batu, beliau mandi, dan beliau gak berarti telanjang, gak. Beliau itu memakai akan kain sedikit yang tipis. Nah, ketika Nabi Allah Musa itu mandi memakai kain yang tipis, tiba-tiba itu batu berjalan pergi membawa akan pakaian Nabi Allah Musa. Langsung Nabi Allah Musa mengatakan, "Thawbi hajar." Pakaianku wahai batu. Dikejar Nabi Allah Musa sampai Nabi Allah Musa lari-lari dari itu batu dan kelihatan oleh kaum beliau. Sekarang Nabi Allah Musa berjalan mengejar akan pakaian beliau, dan Nabi Allah Musa ketika itu memakai kain juga tipis. Nah, ketika kain tipis ya pasti kadang-kadang kan sedikit bentuk kelihatan. Nah, ketika mereka itu lihat Nabi Allah Musa, nah ketahuan Nabi Allah Musa itu ada aja punya yang namanya 2 biji itu, ada aja ketahuan. Tapi bukan telanjang Nabi Allah Musa. Sebagian orang kan mengira mungkin Nabi Allah Musa nggak pakai busana sama sekali, enggak. Tetap beliau itu memakai pakaian ketika beliau mandi. Tapi ya pakaian tipis. Kadang-kadang ketika kita pakai pakaian satu kain misalnya kan, kita naik pasti nempel sedikit ke badan. Nah, tapi dengan itu ketahuan bahwasanya apa yang difitnahkan atau yang digosipkan orang-orang Bani Israel itu tidak benar. Ya, yang namanya manusia apa-apa aja jadi omongan. Kenapa ini jadi nggak ikut mandi sama kita, jadi omongan. Padahal nggak penting sebenarnya apa hubungan mereka.
apa hubungan mereka untuk memperdulikan masalah Nabi Allah Musa, masalah sesuatu yang ya gak ada keuntungan bagi mereka. Apakah harus seorang tahu ini Ustadz punya bagaimana komplit gak punya dia, gak pasti kan. Apakah itu syarat bagi guru harus mempunyai barang komplit? Enggak kan. Nah itu ya kurang kerjaan, orang kurang kerjaan, jadi buat gosip-gosip aja. Jadi Allah pengen membebaskan Nabi Allah Musa daripada tuduhan mereka, daripada gosip-gosip yang dibuat oleh orang-orang Bani Israel. Nah ini batu biasanya digunakan oleh Nabi Allah Musa. Jadi seandainya kaum beliau pengen minum, sudah dipukul Nabi Allah Musa akan itu batu, dan itu batu pun sudah memancarkan air. Kalau sudah selesai, maka diketuk lagi, air yang keluar akan berhenti. Jadi faqul nadrib bi'asakal hajar, maka kami katakan idrib, pukullah olehmu bi'asaka, dengan tongkat engkau, al hajara, akan batu. Apa yang terjadi setelah dipukul? Kan fadarabahu, maka memukul ia Nabi Allah Musa ketika Allah sudah memerintahkan. Fadarabahu, maka memukul ia Nabi Allah Musa hu, akan itu batu. Fanfajarat, maka terpancar, ai insyaqqat, terbelah itu batu. Wasalat, dan mengalir daripada itu batu. Wasalat, dan mengalir minhu, daripada itu batu, isna asyara aina, isna asyar 12 aina, mata air. Keluar daripada itu batu sudah 12 mata air. Yang mana itu mata air 12 bi'adadil asbab, dengan sebilangan daripada al-asbab, qabilah-qabilah Bani Israel. Yang mana seperti kita ketahui, Bani Israel mereka itu adalah keturunan Nabi Allah Yaqub. Keturunan Nabi Allah Yaqub. Anak-anak Nabi Allah Yaqub ada 12. Maka dari situlah turun kabilah-kabilah Bani Israel menjadi 12 kabilah. Qad alima kullu unas, sungguh telah mengetahui, kullu unasin, setiap manusia. Apa maksud setiap manusia? Artinya sibtin minhum, setiap kabilah, minhum, daripada mereka para manusia. Sudah tahu setiap kabilah masyrabahum, akan tempat minum mereka, ai maudhi'u syurbihim, tempat minum mereka. Sudah setiap itu mata air bagi kabilah yang tertentu, ini mata air untuk kabilah ini mata air untuk kabilah ini. Semua sudah mempunyai tempat masing-masing. Semuanya sudah tahu tempat-tempat mereka masing-masing. Fala yusyrikuhum, maka tidak ikut fihi, padanya itu tempat minum, ghairuhum, oleh selain mereka. Ini setiap tempat minum, setiap mata air sudah khusus bagi kaum tertentu, kabilah yang sudah tertentu. Wa qulna lahum, dan kami katakan kepada mereka, orang-orang Bani Israel, kulu washrabu, kulu, makanlah oleh kalian, washrabu, dan minumlah oleh kalian, mir rizqillah, daripada rizkinya Allah. Artinya daripada sesuatu yang Allah berikan kepada kalian daripada rezeki. Wala ta'sau, dan janganlah kalian itu berbuat kerusakan, fil ardi, pada bumi, mufsidin, hal keadaan kalian orang-orang yang memperbuat kerusakan. Mufsidin, hal keadaan kalian orang-orang yang memperbuat kerusakan. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian berbuat kerusakan fil ardi, di bumi, mufsidin, hal keadaan kalian orang-orang yang memperbuat akan kerusakan. Nah ini mufsidin, kata-kata mufsidin kata beliau halun, itu menjadi hal keadaan mereka kan, itu menjadi mufsidin, menjadi hal. Muakkidatun, dan ini hal yang menguatkan, diamiliha, bagi amilnya. Kan seperti kita ketahui kan, ini mufsidin nasab dengan sebab adanya kata-kata ta'sau. Nasab menjadi masdar bagi kata-kata ta'sau.
Jadi kan ini sekarang mufsidin menguatkan li'amiliha bagi amilnya, yaitu ta'asaw. Yang mana ini ta'asaw min afiya, daripada kata-kata afiya, bikasril musallasah, dengan kasroh al musallasah yang bertitik tiga. Afiya ta yang bertitik tiga itu berbaris kasroh. Apa arti afiya? Artinya adalah afsada, merusak. Jadi wala ta'asaw, dan janganlah kalian itu berbuat kerusakan, dan janganlah kalian itu merusak. Wala ta'asaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian itu berbuat kerusakan fil ardi, di permukaan bumi, mufsidin hal keadaan kalian adalah orang-orang yang merusak. Wa idh qulna, dan ingatkanlah, idh qulna ketika kami idh qultum ketika kalian mengatakan. Wa idh qultum, dan ingatkanlah kepada kaum Bani Israel, idh qultum, nikmat ketika kami itu mengatakan kepada kalian wa idh qultum, dan ingatlah dan sebutkanlah ketika qultum, kalian itu mengatakan, kalian Bani Israel mengatakan, ya Musa, wahai Nabi Allah Musa. Wa idh qultum ya Musa, dan sebutkan ketika qultum, kalian itu mengatakan, ya Musa, wahai Nabi Allah Musa, lan nasbira, kata orang-orang Bani Israel, wahai Nabi Allah Musa, lan nasbir, kami tidak akan bersabar, lan nasbira, kami tidak akan bersabar, ala ta'amin, atas makanan, ay nau'in minhu, macam daripada itu makanan, wahidin, yang mana itu hanya satu macam. Kami gak bisa makan hanya satu macam makanan, kata orang-orang Bani Israel. Wahwa, dan ia makanan yang diberikan kepada mereka adalah al-mannas wassalwa. Al-mannas seperti yang kita sudah sebutkan, apa itu? Madu putih, atau sesuatu yang seperti madu putih. Wassalwa, dan itu salwa kan seperti yang sudah kita sebutkan adalah burung as-sammani. Itu makanan yang diberikan kepada mereka. Itu aja setiap harinya yang mereka makan. Gak, pokoknya maksudnya menunya gak berubah-ubah, itu aja makanan mereka, man dan salwa, madu putih dan burung, gak ada makanan lain. Jadi mereka bosan. Nah, sampai-sampai mereka mengatakan kepada Nabi Allah Musa, lan nasbir, kami gak akan bisa sabar, ala ta'amin, atas satu macam makanan, ala ta'amin wahidin, atas satu macam makanan, lan nasbira ala ta'amin wahid. Fad'u lana, maka doakan, lana, untuk kami, Rabbaka, akan Tuhan engkau, supaya apa? Minta apa? Yukhrij lana, mengeluarkan ia Allah, lana, bagi kami, syai'an, akan sesuatu, mimma tumbitul ard, mimma, daripada sesuatu, tumbitul ardu, yang menumbuhkan al-ardu, oleh bumi. Jadi kami pengen engkau mendoakan bahwasanya Allah mengeluarkan bagi kami akan makanan yang keluar daripada bumi. Itu makanan apa yang keluar daripada bumi yang mereka kehendaki? Ada penjelasannya. Min bakliha, daripada sayur-sayuran. Jadi min sekarang tujuan huruf min lil bayan, untuk menjelaskan. Setelah min sekarang akan dijelaskan apa-apa makanan yang mereka itu minta. Misalnya kan mereka itu minta sesuatu yang tumbuh daripada bumi. Apa-apa? Min bakliha, daripada sayur mayur. Min bakliha, daripada sayur mayur. Wa qithaiha, dan timun. Min bakliha, daripada sayur mayurnya. Wa qithaiha, dan ketimunnya. Wa fumiha, dan fum itu kalau beliau sini mengartikan apa? Hintatiha, yaitu apa? Gandum. Akan tetapi sebahagian mengatakan fum itu artinya adalah saum, yaitu bawang putih. Jadi ada yang bilang fumiha itu adalah hintatiha, yaitu apa? Gandumnya. Ada juga yang mengatakan fumiha dengan arti saumiha, yaitu bawang putih. Bawang putihnya yang tumbuh daripada bumi.
wa adasiha, dan juga kacang adas. Itu ada macam-macam, salah satu daripada macam-macam kacang, ada namanya kacang adas. Wa basaliha, dan bawang merah. Wa basaliha, dan bawang merahnya yang tumbuh daripada bumi. Qala lahum, qala mengatakan, ay lahum, bagi mereka orang-orang Bani Israel, Musa, oleh Nabi Allah Musa, dijawab oleh Nabi Allah Musa. Mereka minta sesuatu daripada yang ditumbuhkan daripada bumi. Pengen sayur mayur, ketimun, bawang putih, bawang merah atau gandum. Pengen kacang. Nah, maka dijawab Nabi Allah Musa, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Atastabdilun, apakah kalian minta ganti, minta digantikan, alladhi huwa adna, akan yang lebih rendah, akhas, yang lebih rendah, lebih hina, billadhi huwa khair, dengan sesuatu yang dia itu lebih mulia. Billadhi, dengan yang huwa ia khairun, lebih mulia, asyraf, lebih mulia, khairun lebih baik, asyraf lebih mulia. Nah, kata Nabi Allah Musa, Allah memberikan kepada kalian makanan daripada man dan salwa, madu dan burung. Nah, ini kata Nabi Allah Musa lebih baik dibandingkan apa yang kalian minta daripada bawang putih, bawang merah, gandum, kacang, apalagi sayur mayur dan ketimun. Itu lebih baik yang Allah berikan kepada kalian. Ini kan makanan-makanan orang yang elit. Madu kan makanan orang elit. Burung itu kan juga makanan orang elit. Ternyata pengen sayur, pengen bawang putih, pengen bawang merah, pengen kacang-kacangan, sayur mayur. Nah, apakah kalian minta digantikan akan yang hina, yang lebih rendah, dengan membalikkan sesuatu yang lebih baik? Ini sekarang yang diberikan oleh Allah adalah sesuatu yang lebih baik bagi kalian. Apakah kalian pengen diganti itu dengan sesuatu yang lebih rendah yang kalian sekarang minta? Maksud Nabi Musa apa? Jangan diminta gitu. Kan sudah diberikan yang bagus, kok minta yang gak bagus? Kan memang kan itu manusia, kadang-kadang ada yang lebih bagus, ternyata dia pengen yang gak bagus. Ada yang halal, pengen yang haram. Itu kan biasanya manusia. Ketika mereka itu mendapatkan sesuatu yang bagus, pengen yang gak bagus. Itu memang tabiat kadang-kadang sebagian. Tapi itu tabiat, bukan tabiat yang asli. Bukan tabiat yang asli. Kenapa? Karena tabiat asli daripada manusia itu kan namanya fitrah. Itu pasti bagus. Tapi ketika seseorang sudah hidup, dipenuhi kehidupannya itu dengan sesuatu yang tidak benar, daripada pemahaman yang tidak benar, daripada keinginan yang tidak pas, maka itu fitrahnya manusia, aslinya manusia itu akan berubah. Timbul seseorang itu menyukai sesuatu yang gak baik. Tapi asalnya orang itu, setiap jiwa itu sebenarnya bagus. Asal jiwa itu bagus. Nah, manakan jikalau seseorang dilahirkan, setelah itu dia dilahirkan misalnya dia itu hanya tinggal sendirian, tidak tinggal sama manusia lain. Ini akan tumbuh bagus, akan tumbuh dan dia akan beriman sendiri, terjaga daripada sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena seseorang mempunyai memang asli yang bagus, ada fitrah yang baik sebenarnya. Ata'khudunahu, jadi kata maksud Nabi Musa, ata'khudunahu, apakah kalian ta'khudunahu, mengambil akannya itu sayur mayur, ketimun, bawang putih atau gandum, kacang adas dan bawang merah, badalahu, gantian daripada man dan salwa, gantian daripada man dan salwa, madu putih dan burung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Apakah kalian pengen diganti? Nah, wal hamzah, dan bermula hamzah sekarang ketika Nabi Allah Musa mengatakan atas tabdilun, kan di situ ada hamzah. Nah, dan hamzah lil inkar, untuk mengingkarkan. Atau maksudnya ini yang sekarang kalian minta tidak pas, gak benar.
Nabi Allah Musa pengen mengingkarkan apa yang mereka minta. Ternyata fa'abau, maka mereka itu tetap enggan an yarji'u, bahwa mereka itu merubah akan pemikiran mereka. Gak mau balik daripada pemikiran ini kepada pemikiran supaya biar mendapatkan man dan salwa. Gak mau. Mereka itu enggan untuk berubah pikiran. Sudah ketika mereka itu tetap keras pengen minta diganti makanan, gak mau mendapatkan man dan salwa, pengen mendapatkan makanan yang biasa aja, pengen sayur mayur dan sejenisnya. Pada Allah Ta'ala, maka berdoalah Nabi Allah Musa kepada Allah Ta'ala. Faqala Ta'ala, maka mengatakan Allah Ta'ala, memfirmankan oleh Allah Ta'ala, ihbitu, kata Allah, ihbitu artinya inzilu, turunlah oleh kalian, misran misran minal amsar, kan, misran minal amsar, ke satu kota, minal amsar daripada kota-kota. Misran minal amsar, ke satu kota, minal amsar daripada kota-kota. Jadi sekarang kan misron ini kan ditanwinkan, ada tanwin misron, ditanwinkan karena sekarang dimaksud adalah kota yang umum. Turun aja kota apa aja, yang penting satu kota daripada kota-kota, jadi ditanwinkan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya ini maksud misron bukan sembarang kota, yang dimaksud adalah kota Mesir sendiri. Tapi kata kita kenapa jadi ada tanwin? Ya dikatakan itu tanwin hanya untuk diringankan aja, meringankan kata-kata. Tapi asalnya kalau secara aslinya ketika ada misron pakai tanwin, maka kita artikan berarti umum aja, yang penting kota daripada kota-kota. Dan ini memang pendapat kebanyakan ulama, mereka itu berpendapat bahwasanya misron pakai tanwin. Pakai tanwin. Sekalipun ada sebagian ulama di antara Imam Hasan al-Basri membaca dengan tanpa tanwin, tapi kebanyakan ulama membaca dengan tanwin misron minal amsar, artinya kan ke satu kota daripada kota-kota umum, bukan kota Mesir. Ada juga pendapat yang lain mengatakan yang dikehendaki adalah kota Mesir. Memang benar kota Mesir yang sekarang kita kenal kota Mesir. Ihbitu inzilu, turunlah oleh kalian, misran, ke satu kota, minal amsar daripada kota-kota. Fa inna lakum, maka bahwasanya lakum bagi kalian, fihi pada itu kota, ma sa'altum, sesuatu yang kalian minta, minan nabat daripada tumbuh-tumbuhan. Waduribat, dan dijadikan, ju'ilat, dijadikan. Waduribat kan kalau duribat artinya sekarang di sini ditafsirkan dengan arti ju'ilat, dijadikan. Alaihimul dhillatu, atas mereka orang-orang Yahudi, adzillah artinya apa? Adzullu wal hawan, kehinaan, adzullu kehinaan, wal hawan dan kerendahan. Dijadikan bagi mereka itu kehinaan dan kerendahan kedudukan. Wal maskanah, dan dijadikan bagi mereka itu al maskanah. Apa itu maskanah? Atharul faqri, bekas daripada kefakiran. Apa itu bekas daripada kefakiran? Minas sukun, daripada kemalasan. Wal khizi, dan kehinaan. Kan yang namanya kefakiran kadang-kadang kan membekas kepada jiwa seseorang. Orang yang fakir kadang-kadang timbul nampak kayak malas, gak ada semangat pengen hidup, ya kan? Kadang-kadang kayak lesu, kayak hina. Ya itu ya memang disebabkan gara-gara orang yang orang itu mempunyai pendapat bahwasanya yang namanya harta itu memuliakan, yang namanya kemiskinan itu menghinakan. Itu gara-gara pengaruh hati seseorang. Kalau kita miskin, kita merasa kaya, kita kaya. Kadang-kadang kita yang mempengaruhi akan diri kita sendiri. Jadi sebenarnya yang namanya miskin itu enggak masalah bagi seseorang sebenarnya. Tapi kadang-kadang perasaan hati kita, miskin ya malu, miskin ya enggak enak, ya merasa sedih kok miskin. Itu yang merubah seseorang, perasaannya dia. Jangan
Yang namanya kaya itu di hati. Kalau kita merasa kaya, rasa syukur aja, alhamdulillah, yang penting ada yang bisa dimakan, walaupun hanya roti, gak ada lauknya, gak masalah. Itu kan sekarang orang jadi kaya hati. Nah, karena seseorang itu mempengaruhi bagi dia hatinya sendiri. Orang, misalnya ada satu orang, ini orang sehat. Setelah itu kita bilang, kamu sakit ya? Kayaknya lesung Kak. Kata dia nggak sakit. Saya terus datang lagi satu orang, kamu kenapa nih sekarang pucat muka? Kata Pak, nggak apa-apa kata dia. Setelah itu datang lagi satu orang, kenapa kamu kayak aneh sekarang hari ini? Datang lagi 2 orang, kenapa kamu gini? 10 orang datang. Setelah itu dia akan sakit. Kenapa? Pengaruh hati. Padahal dia tadi baik-baik aja, tapi dipengaruhin oleh ucapan-ucapan orang. Begitu juga kita. Ini kan ucapan orang kadang-kadang masuk ke dalam hati. Itu yang mempengaruhi. Nah, kita kadang-kadang kita juga bisa mempengaruhi diri kita sendiri. Ketika kita bilang, aku ini nggak mempunyai nggak bisa melakukan sesuatu. Kita menjadikan diri kita itu Kita itu menjadikan diri kita itu pesimis, maka akan hancur seseorang. Seseorang harus meningkatkan dirinya dengan diri sendiri. Kita harus bisa menyemangatkan diri kita sendiri. Jadi ada kata-kata kita yang lupa kata-katanya, pokoknya barang siapa yang tidak menyemangatin dirinya sendiri, maka nggak akan ada orang yang menyemangati dia. Sekalipun disemangatin orang, kata orang, kamu berusaha, semua orang berusaha untuk menyemangatin dia. Tapi kalau dirinya sendiri gak mau menyemangatin dirinya, dia putus asa sendiri, gak akan bisa maju. Jadi seseorang dari dirinya sendiri juga harus memulai. Dia harus meyakinkan bahwasanya sesuatu bisa dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seseorang pesimis atas apa yang dia akan lakukan. Jadi sesuatu itu kadang-kadang pengaruhnya daripada hati sendiri. Nah, pokoknya ini Allah jadikan kepada orang-orang Yahudi, pada diri mereka itu akan kehinaan, kerendahan, dan kelusuan dan kehinaan. Pokoknya mereka dijadikan kehidupan mereka seperti itu. Yang mana sekalipun mereka itu kaya, yang gak kaya itu hanya secara zahir, tapi hati mereka tetap miskin. Walaupun kaya, punya uang, tetap hati mereka itu miskin. Fahiyya maka ia yang sudah disebutkan kehinaan, pengaruh daripada kemiskinan, lazimatun lahum, melazimi lahum bagi diri mereka. Lazimatun lahum, melazimi lahum bagi diri mereka. Wa in kanu agniya, dan sekalipun kanu adalah mereka agniya, para orang kaya. Sekalipun kaya, punya uang banyak, tetap mereka itu mempunyai kelusuan kayak orang miskin. Jadi itu melazimi akan mereka luzumad dirham, akan seperti atau bagaikan melaziminya dirham al-madrub, dirham yang dicetak. Kan ada dirham dulu yang madrub namanya, artinya sudah dicetak, artinya ini sudah keluar daripada pemerintah. Dirham madrub. Nah, itu bagaikan melaziminya dirham yang dicetak, bisa katih dengan ukirannya. Kan pasti yang dicetak, misalnya uang logam aja. Ketika uang logam kan dicetak, kan ada bentuknya. Sakkah bisa kita artikan ukiran. Yang namanya uang logam, yang uang dirham yang sudah memang dicetak daripada pemerintah, itu beda daripada dirham yang tidak dicetak. Nah, ketika dicetak pasti itu ukiran melazimi akan itu dirham. Nah, begitu juga yang namanya pengaruh daripada kemiskinan, yaitu kelusuan, kehinaan, kerendahan, yang itu melazimi akan orang-orang Yahudi, bagaikan melaziminya ukiran bagi uang yang dicetak. Lazimah lahum wa in kanu agniya luzumad dirham al-madrub li sakkatih. Itu kehinaan, itu kelusuhan,
itu kerendahan melazimi bagi mereka, dan sekalipun mereka itu kaya akan sebagai melaziminya dirham yang dicetak lisakatih bagi ukirannya. Waba'u ay raja'u, dan kembalilah mereka bighadabin, dengan mendapatkan kemarahan minallah, daripada Allah. Waba'u ay raja'u, kembalilah mereka bighadabin, dengan mendapatkan kemarahan minallah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Zalika, yang demikian itu apa? Ad-darab, yang dijadikan oleh Allah kepada mereka daripada kehinaan, kerendahan, kemalasan, kelusuan. Nah, itu yang dijadikan oleh Allah, wal ghadab, dan itu kemarahan dari Allah yang untuk mereka. Itu apa sebabnya? Bi annahum, dengan sebab bahwasanya mereka, bisa babi annahum, dengan sebab bahwasanya mereka kanu, adalah mereka itu yakfuruna bi ayatillah, yakfurun, mengingkarkan bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqtuluna an-nabiyyin, dan membunuh mereka itu an-nabiyyin, akan para nabi. Itu yang terjadi pada Bani Israel. Mereka itu orang-orang yang membunuh banyak daripada nabi-nabi mereka. Zakaria, seperti Nabi Allah Zakaria, wa Yahya, dan Nabi Allah Yahya. Bi ghairil haq, tanpa adanya hak. Ay zulman, mereka itu membunuh akan para nabi secara zalim. Kenapa jadi mereka itu mengingkarkan akan ayat-ayat suci Al-Qur'an, akan ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka? Kenapa mereka itu membunuh akan para nabi mereka? Itu kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu alasannya apa? Bi ghairil haq, dengan ketidakkebenaran. Nah, jadi dari ini jawabannya sekarang. Kenapa mereka itu mengingkarkan akan ayat-ayat Allah? Kenapa mereka itu membunuh akan para nabi? Jawabannya bi ghairil haq, dengan ketidakkebenaran, ay zulman, secara zalim. Kan kata kita dulu, ketika kita katakan mereka itu membunuh akan para anbiya mereka. Ketika Allah mengatakan di sini kan bahwasanya orang-orang Bani Israel mereka itu kufur dengan Allah, mengingkarkan dengan Allah. Mereka itu membunuh akan para nabi. Pasti aja kata kita sudah itu bukan tanpa hak, itu kata kita. Itu pasti aja kata kita zalim. Untuk apa sekarang Allah mengatakan bi ghairil haq, dengan ketidakbenaran, dengan hak, bi ghairil haq, tanpa ada hak, ay zulman, itu secara zalim. Untuk apa Allah mengatakan ini? Ya karena mereka orang-orang Bani Israel, mereka itu tidak mengiktikadkan bahwasanya mereka itu membunuh nabi. Artinya mereka itu ketika membunuh para nabi enggak ada etikad pengen membunuh nabi. Akan tapi itu yang menjadikan mereka itu membunuh para nabi, kecintaan mereka kepada dunia. Yang menjadikan mereka itu membunuh para nabi, mengikutinya mereka akan hawa nafsu mereka. Bukan tujuan pengen membunuh nabi, enggak. Itu bukan itu sebenarnya. Mereka itu sekarang membunuh akan para nabi sebenarnya karena mereka itu cinta dunia, karena kecintaan mereka kepada dunia, dan karena mengikutinya mereka akan hawa nafsu mereka. Nah, setelah itu jelaskan Allah lagi, dzalika, yang demikian itu kata Allah, bima asau, disebabkan asau, sesuatu yang kemaksiatan mereka. Kemaksiatan mereka apa tadi? Itu cinta kepada dunia, cinta kepada pangkat, mengikutinya mereka itu akan hawa nafsu. Itulah yang menyebabkan mereka itu membunuh akan para anbiya. Itulah yang menyebabkan mereka itu kafir. Banyak seperti kita ketahui orang-orang Yahudi di zaman Nabi aja, mereka itu kenapa jadi nggak beriman? Mereka itu takut kalau beriman sudah nanti kalah saing sama Nabi. Jadi nggak, yang dulunya dimuliakan takutnya nanti kalau nggak dimuliakan lagi. Yang dulunya misalnya jadi orang selalu memberikan uang kepada dia, takutnya orang sudah nggak memberikan uang lagi. Kenapa? Karena dia sekarang menjadi bawahan, orang bawahan mengikuti Nabi. Takutnya begitu. Nah, itu karena cintanya mereka kepada dunia. Begitu juga orang-orang
yang Bani Israel yang sebelumnya, orang-orang Yahudi yang sebelumnya. Mereka itu ingkar kepada Allah karena cintanya mereka kepada dunia. Mereka itu membunuh akan anbiya mereka. Kenapa? Karena cintanya mereka itu kepada dunia. Karena mengikutinya mereka akan hawa nafsu mereka itu yang menyebabkan akan mereka itu mendapatkan kebinasaan. Wa kanu ya'tadun, dan adalah mereka ya'tadun, melimpati akan batas. Yatajawazunal had, melimpati mereka itu al-had, akan batas fil ma'asi, pada melakukan kemaksiatan. Bahkan kan orang-orang Yahudi mereka itu merasa bahwasanya mereka itu membunuh Nabi Allah Isa itu adalah sebuah kebaikan. Bahkan mereka itu orang-orang Yahudi jadi suka meminum akan yang namanya khamar. Mereka itu ketika minum khamar, orang Yahudi minum khamar, sesuatu yang memabukkan, mereka itu mengatakan apa? Ini adalah darah Nabi Allah Musa. Jadi mereka itu sebagian ketika minum khamar merasakan mereka itu sudah melakukan kebaikan. Bahwasanya mereka itu kebaikan yang dilakukan mereka apa? Mereka meminum akan darah Nabi Allah Isa. Mereka itu merasakan begitu. Orang-orang Yahudi minum khamar, mereka itu merasakan bahwasanya mereka itu meminum darah Nabi Allah Isa. Jadi seakan-akan mereka itu mengiktirafkan bahwasanya yang namanya khamar yang itu adalah darah Nabi Allah Musa. Jadi mereka minum khamar mengiktirafkan bahwasanya mereka itu meminum darah Nabi Allah Isa. Dan ini mereka itu mengiktirafkan bahwasanya mereka melakukan sebuah kebaikan. Sampai-sampai begitu. Sampai-sampai begitu. Begitulah seseorang ketika sudah kelewatan batas. Ketika seseorang sudah dipenuhi cinta kepada dunia, siapapun yang dia lihat akan menghalangi dia daripada harta. Dia akan lihat seseorang itu adalah orang yang buruk, adalah orang yang jahat. Siapapun itu. Sampai-sampai kan seperti yang kita ketahui, pada sebuah zaman, di zaman kerajaan Umayyah, mereka itu setiap kali khutbah harus yang namanya khatib naik ke atas mimbar, di akhir khutbah harus melaknat Sayyidina Ali. Itu dulu ketika khutbah naik khatib ke atas mimbar, setelah akhir khutbah harus melaknat. Apakah ini khutbah? Tidak benar. Tapi kenapa? Ya sudah, mereka merasa itu yang benar. Itu kadang-kadang seseorang ketika sudah benci sama orang disebabkan misalnya perbuatan harta, sudah benci sama ini orang. Walaupun orangnya banyak jasa, orangnya banyak kebaikannya, sudah dihapus semuanya. Nah, itu juga yang dilakukan, yang terjadi pada kaum Bani Israel. Serakahnya mereka kepada harta, mengikutinya mereka akan hawa nafsu mereka, menjadikan mereka itu kafir dengan Allah dan membunuh para anbiya. Wa karrarahu, dan mengulang ya Allah akannya kata-kata zalika. Wa karrarahu, dan mengulang ya Allah akannya apa? Akan kata-kata zalika. Kan kita perhatikan di ayat di atas, zalika bi annahum, kan ada zalika. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Setelah itu apa? Zalika bima asaw. Ada zalika lagi, dua kali zalika. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ada dua kali zalika. Nah, wa qarrarahu, dan mengulang ya Allah akannya itu kata-kata zalika dua kali di sini di dalam ini ayat, kata-kata zalika litakid, untuk menguatkan. Jadi menguatkan bahwasanya mereka itu mendapatkan kehinaan, mendapatkan kerendahan, mendapatkan kelusuan daripada pengaruh kefakiran. Mereka itu mendapatkan akan itu kemarahan daripada Allah. Itu semua disebabkan mereka itu kafir kepada Allah. Itu disebabkan mereka itu membunuh para nabi. Itu disebabkan cintanya mereka, disebabkan maksiat mereka, yang mana diantaranya adalah cintanya mereka kepada dunia, serakahnya mereka kepada dunia. Itu yang menyebabkan daripada kebinasaan mereka. Innal ladzina amanu, bahwasanya orang-orang yang beriman, ay bil anbiya, dengan para nabi. Innal ladzina amanu, bahwasanya alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bil anbiya, dengan para nabi, min qabl, dari sebelumnya. Artinya dari sebelum dibangkitkannya Nabi Muhammad. Min qabl, dari sebelumnya, artinya apa? Dari sebelum dibangkitkan Nabi Muhammad.
Yang mana itu seperti Buhaira, kan kita ketahui ada yang namanya Buhaira Ar-Rahib. Ketika Nabi kan pergi ke kota Syam, ada yang namanya Buhaira, pendeta. Dia ini tahu ini Nabi Muhammad ini akan menjadi ini Nabi Muhammad kan belum menjadi nabi, akan tapi mereka Buhaira tahu ini akan menjadi nabi nanti. Ini kalau pada suatu masa, pada masa akan datang akan menjadi nabi. Nah, dia itu beriman, sudah hatinya beriman. Kalau memang nanti diutus nabi kita menjadi nabi, dia akan beriman. Dan seperti Abu Dzar Al-Ghifari, ya, memang Abu Dzar Al-Ghifari itu tahu juga akan yang namanya Islam sebelum beliau itu masuk Islam. Jadi beliau itu beriman sebelum dibangkitkan akan Nabi Muhammad SAW. Dan juga seperti Waraqah bin Naufal, ini kan paman daripada Sayyidah Khadijah, seorang pendeta juga. Akan tapi seperti yang kita ketahui kan, Nabi Rasulullah SAW ketika beliau itu melihat akan yang namanya Nabi Allah Jibril, ketika Nabi melihat akan yang namanya malaikat Jibril, Nabi ketakutan. Maka setelah itu Nabi balik ke rumah dan minta selimutin kepada Sayyidah Khadijah. Kata Nabi, dathiruni selimuti aku. Setelah itu kan Sayyidah Khadijah membawa Nabi kepada Waraqah bin Naufal. Ditanya Waraqah bin Naufal tentang apa yang dilihat Nabi ceritakan, lihat ini. Kata Waraqah bin Naufal, itu adalah malaikat yang biasanya diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Dan setelah itu enggak lama Waraqah bin Naufal meninggal. Dan Waraqah bin Naufal juga pernah mengatakan kepada Nabi ketika itu, Waraqah bin Naufal mengatakan bahwasanya orang seperti engkau akan dikeluarkan daripada kota engkau. Artinya engkau Nabi akan diusir daripada kota engkau. Seandainya aku ada pada waktu itu, aku akan menolong engkau. Jadi dia pun juga mempunyai pengen menolong Nabi. Gak lama setelah itu wafat Waraqah bin Naufal. Akan tapi dia sebenarnya beriman mulai sebelum diutusnya Nabi, beriman. Dia itu tetap atas agama dulu, tapi nggak ada perubahan. Memang agama yang benar. Ada yang namanya agama Yahudi, itu kan ada sebagian. Akan tapi sebagian orang ketika itu masih ada yang atas agama Yahudi yang murni ketika itu, atau agama yang turun dari yang memegang akan kitab tapi murni. Dan juga seperti Salman Al-Farisi. Dan juga disebutkan seperti ada yang bernama Qais bin Sa'idah. Jadi orang-orang yang mereka itu beriman sebelum dibangkitkannya Nabi Muhammad, mereka itu sudah beriman. Ada sebahagian yang memang sempat untuk ketemu Nabi, setelah itu bertemu Nabi dan Nabi sudah dilantik menjadi Rasul, mereka itu beriman. Ada juga yang memang mati sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Mati sebelum Nabi itu menyebarkan agama Islam. Nah, bagaimana mereka sekarang? Orang-orang yang dulunya itu beriman, orang-orang beriman mereka sebelum dibangkitkan Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi kan mereka itu nggak sempat ketemu Nabi, atau mungkin sempat ketemu Nabi masih kecil, atau sempat ketemu Nabi belum dilantik menjadi Rasul, atau misalnya sempat ketemu Nabi pokoknya sebelum Nabi berdakwah. Bagaimana sekarang? Apakah mereka masuk neraka atau masuk surga? Jawab nanti mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan pahala tetap daripada Allah. Karena memang ada sebahagian sahabat mempunyai keluarga, dia tahu keluarganya itu mereka adalah orang-orang yang baik, mempunyai keimanan, pengen beriman, tapi mereka itu nggak sempat ketemu sama Nabi. Kalau nggak salah ya Salman Al-Farisi juga, keluarga dia ya yang dulu kan setelah itu Salman Al-Farisi ketemu Nabi pada waktu yang yang setelahnya lagi. Artinya ketika Salman Al-Farisi beriman kepada Nabi, keluarga Salman yang dulunya itu nggak beriman
keluarga Salman yang atas agama dulu, mereka itu nggak ketemu sama Nabi, nggak ketemu sama Nabi. Bagaimana keadaan mereka? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Orang-orang yang mereka itu sebenarnya mempunyai keimanan. Orang mempunyai keimanan, artinya mereka itu beriman sebelum diutusnya Nabi. Nah kan pada kata itu kan pasti beriman apa? Seandainya mereka itu bertemu Nabi, mereka itu pun juga pengen beriman kepada Nabi, tapi memang ajal mereka nggak sempat. Ajal mereka nggak sempat untuk beriman kepada Rasulullah. Tapi seandainya diutus Rasulullah, mereka ketemu, mereka akan beriman. Walladzina hadu, dan orang-orang yang masuk ke dalam agama Yahudi. Humul Yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi. Wan Nasara, dan orang-orang Nasrani. Was-sabiin, dan orang-orang sabi. Sabi itu apa? Dikatakan sabi itu adalah ta'ifah, sebuah jamaah minal Yahud, daripada kabilah Yahudi. Awin Nasara, atau sebuah jamaah daripada kabilah Nasrani. Akan tetapi dikatakan bahwasanya mereka itu menyembah akan malaikat. Sabi, mereka itu menyembah akan malaikat. Ada juga yang mengatakan bahwasanya mereka itu menyembah akan yang namanya bintang, planet-planet. Ada yang mengatakan mereka menyembah para malaikat. Ada juga mengatakan bahwasanya mereka itu adalah kaum antara Yahudi dan Majusi. Itu yang namanya Sabi. Antara Yahudi dan Majusi itu yang namanya Sabi. Man amana minhum, orang yang beriman daripada mereka, daripada orang-orang yang beriman sebelum dibangkitkannya Nabi, orang-orang yang Yahudi, orang Nasrani, orang yang Sabi. Man amana minhum, orang yang beriman daripada mereka itu, kata Allah, man amana minhum, orang yang beriman daripada mereka billah, dengan Allah, wal yaumil akhir, dan mereka itu juga beriman dengan hari akhirat, fi zamani nabiyina, pada zaman Nabi kita, wa amila salihan, dan dia itu beramal dengan amal salih, bi syari'atihi, dengan syariatnya, falahum ajruhum, maka bagi mereka ajruhum, ganjaran mereka, ay sawabu amalihim, pahala daripada amal-amal mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, dan tidak ada ketakutan, alaihim, atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada juga walahum, dan tidaklah juga mereka yahzanun, sedih. Ini kata-kata, ini ayat disebutkan ru'iyah, dijaga, dipeliharakan, fi dhamir, pada dhamir amana, kan ada kata-kata man amana, wa amila, dan kata-kata amila, man amana billahi wal yaumil akhir, wa amila shalihan falahum ajruhum. Nah, jadi dijaga pada dhamir amana dan dhamir amila, kan di situ ada dhamir, dijaga dengan itu dhamir lafzu man, akan lafaz daripada man. Jadi kan kita perhatikan itu man amana, itu kan ada dhamir huwa, kembali kepada man. Setelah itu wa amila sholihan, amila, di situ kan ada juga dhamir huwa, kembali kepada man. Akan tapi sekarang itu dhamir menjaga akan lafaz daripada man, yang mana itu lafaz man adalah mufrad. Jadi dhamir amana juga mufrad, dhamir amila juga kan mufrad huwa. Wa fi ma ba'dah, dan pada ma ba'dah, dhamir-dhamir yang setelahnya, setelah amana dan setelah amila, makna menjaga akan maknanya man, menjaga akan maknanya man. Kan kita perhatikan di situ ada kata-kata falahum, ada dhamir hum, ajruhum, kan itu hum, inda rabbihim, dhamir him, alaihim, walahum. Setelah itu yahzanun, itu kan juga semuanya itu jamak. Ini sekarang menjaga akan makna daripada man. Man ini lafadznya mufrad, akan tapi maknanya jamak. Jadi lafadznya itu dijaga dengan kata-kata amana dan kata-kata amila, diperhatikan dengan itu. Dan makna daripada man itu diperhatikan dengan dhamirhum, ajruhum, rabbihim,
wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu sekarang memperhatikan akan makna daripada man. Jadi pokoknya begitu disebutkan orang-orang yang mereka itu mempunyai keimanan. Mereka itu beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, melakukan amal yang saleh dengan syariatnya. Artinya misalnya orang Yahudi, dia kan mempunyai syariat Yahudi, dia sudah beramal saleh dengan agama Yahudinya. Dan ini agama Yahudi memang agama Yahudi yang benar, bukan agama Yahudi yang dirobah, bukan. Atau agama Nasrani, tapi Nasrani yang benar, bukan Nasrani yang salah. Artinya Nasrani yang maksud kita itu masih memang berpegang dengan kitab Nabi Allah Isa, memang benar-benar berpegang dengan ajaran yang asli, dengan kitab Nabi Allah Isa, dan tidak menyembah Nabi Allah Isa. Orang-orang Yahudi, maksudnya orang-orang Yahudi yang memang benar-benar mereka itu berpegang dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa, dan mereka itu tidak menyimpang, tidak menyembah akan Nabi Allah Uzair, tidak menyembah akan Nabi Allah Uzair. Dan orang-orang yang sabi, atau orang-orang yang beriman pokoknya kepada Nabi sebelum dibangkitkan akan Rasulullah, tapi mereka itu jalannya bagus aja, akan tapi hanya ajal aja yang tidak menyampaikan mereka itu kepada Nabi. Mereka itu nggak sempat ketemu Nabi setelah Nabi dibangkitkan. Nah, apakah mereka itu tetap akan mendapatkan pahala daripada Allah? Yang penting mereka itu kan memang atas agama yang benar, tidak yang menyimpang. Yahudi tapi Yahudi yang benar, gak menyimpang, memang benar atas ajaran Nabi Allah Musa, atas kitab Taurat. Orang Nasrani memang atas kitab Zabur yang diturunkan Nabi Allah Isa. Sama pembahasan orang tua Nabi. Orang tua Nabi, kata orang, bagaimana nih orang tua Nabi? Apa orang tua Nabi kan gak pernah beriman sama Nabi, gitu kan? Sampai kan ada orang yang kurang adab, mereka itu bilang orang tua Nabi, ayah Nabi, ibu Nabi dalam neraka. Itu yang kurang ajar tuh. Ya, orang tua Nabi, ayah Nabi, ibu Nabi, mereka itu atas agama yang terdahulu, daripada ajaran yang terdahulu yang memang itu benar, daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim dan ajaran Nabi Allah Ismail turun menurun. Masalah mereka itu sekarang enggak misalnya enggak ada misalnya syariat, misalnya jauh daripada syariat, karena kan jarak yang jauh daripada Nabi. Mereka itu enggak diutus pada mereka Nabi. Nah, mereka itu enggak sempat ketemu sama Nabi Muhammad, enggak sempat ketemu Nabi Muhammad yang sudah diutus menjadi rasul. Mereka itu tetap akan disebutkan, itu biasanya disebutkan dengan nama ahlul fatrah, orang-orang yang enggak ketemu sama Nabi, orang-orang yang tidak diutus kepada mereka itu para anbiya. Nah, bagaimana keadaan mereka itu? Mereka dikatakan dengan nama ashabul fatrah. Ashabul fatrah, ada yang mengatakan bahwasanya mereka itu nanti akan dibangkitkan dan mereka itu akan melihat Rasulullah dan ditanya apakah mau beriman dengan Rasulullah. Nanti akan dibangkitkan dan dipertemukan kepada Nabi. Kalau mereka itu beriman, sudah mereka itu dimasukkan ke dalam surga. Itu yang namanya ashabul fatrah. Ya, tapi memang ada juga sebagian mengatakan ashabul fatrah itu sudah orang-orang yang selamat, sudah orang-orang yang selamat. Memang mereka itu nggak sempat ketemu sama Rasulullah, tapi mereka itu memang nggak menyimpang. Memang mereka itu nggak orang-orang yang tidak menyimpang, tidak menyembah akan berhala, tidak menyimpang daripada agama Yahudi yang benar misalnya, tidak menyimpang daripada agama Nasrani yang benar misalnya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Rasulullah pada suatu kali pernah Allah membangkitkan akan ayah beliau dan ibu beliau. Setelah itu ayah dan ibu beliau beriman kepada Rasulullah. Setelah itu kembali ayah dan ibu beliau itu ke dalam kubur. Tapi pokoknya kita itu harus mempunyai adab kepada keluarganya Rasulullah, apalagi kepada ibunya Rasulullah. Bagaimana mungkin
dikatakan bahwasanya tanah sekarang, tanah Rasulullah, kan Rasulullah dikuburkan di Madinah, tanah yang sekarang diletakkan padanya jasad Rasulullah, dikatakan ini tanah akan masuk surga. Kenapa? Karena tanah ini sekarang di dalamnya ada Rasulullah. Bagaimana perut Sayyidah Aminah? Dulu Rasulullah terbentuk di dalam ini perut, masa Sayyidah Aminah nggak akan masuk surga? Tanah aja masuk surga. Tanah akan masuk surga karena ini tanah sekarang menyimpan akan jasadnya Rasulullah. Bagaimana perutnya Sayyidah Aminah yang pernah menyimpan akan jasadnya Rasulullah, bahkan terbentuk jasadnya Rasulullah di dalam perutnya Sayyidah Aminah. Apakah bisa orang mengatakan Sayyidah Aminah akan masuk neraka? Yang itu kurang ajar tuh. Tapi memang ada. Tapi kita harus tahu bagaimana adab kita kepada Rasulullah, bagaimana kita adab kita kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sebagian orang mereka itu gak berani, sebagian ulama mereka itu gak suka terlalu ngulang-ngulang ayat tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kenapa? Karena ini kata mereka ada hubungan sama Abi Lahab, keluarganya Nabi. Ya ulang-ulang ayat-ayat yang lain aja. Tabbat yada ya gak apa-apa dibaca, tapi jangan terlalu. Ya, seakan-akan kan kalau terus baca tabbat yada terus, apa hubungannya? Kenapa jadi suka ngulang-ngulang ayat? Apakah ada benci sama keluarganya Rasulullah? Jadi mereka itu gak berani. Bahkan kan dikatakan bahwasanya seseorang jikalau dia itu mengulang akan ayat tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ini kan ayat suci Al-Qur'an. Tapi jikalau dia itu mengulang-ulang ini ayat dengan niat menghina akan Rasulullah, karena pengen menghina bahwasanya Rasulullah mempunyai keluarga Abi Lahab yang masuk neraka, itu sudah rusak imanannya. Padahal ngulang-ngulang ayat, tapi bukan begitu caranya. Jadi kita harus tahu bagaimana adab kita kepada Rasulullah, bagaimana adab kita kepada keluarganya Rasulullah. Jangan sampai ada sesuatu yang nanti menghalangi kita daripada Rasulullah. Jadi kita berusaha menjaga akan adab kita, apalagi kepada ayah Rasulullah, kepada ibu Rasulullah, kepada keturunan-keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan yang kita pelajari pada hari ini menjadi manfaat kepada kehidupan kita. Mala Allahu qulubana bil iman, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keimanan. Mala Allahu qulubana bil yaqin, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keyakinan. Sabbatana Allah ala ma yuhib, semoga Allah menetapkan dan mengkokohkan kita atas sesuatu yang Ia cintai. Ja'alana fi man yuhib, semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Wa rafa'ana a'la maratibi mahabbatihi wa mawaddatihi wa ma'rifatihi wal adabi ma'ahu wal ikhlas li wajhihil karim. Wa sabbatana 'ala al-haqqi fi ma naqul wa fi ma naf'al wa fi ma na'taqid. Wa waqana kulla su'in ahata bihi 'ilmuhu fid dunya wal akhirah. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.